Lalu bagaimana kondisi arus lalu lintas di Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Halo, selamat siang Irin. Saya lihat di belakang Anda gerbang Tol Kalikangkung, baik ke arah Semarang maupun sebaliknya ini cukup padat. Bagaimana kondisi di sana dan apakah sudah terpantau ada pemudik yang atau kita sebut mudik lokal begitu yang melakukan perjalanan? Iya, selamat siang Dea. Betul sekali kalau di belakang saya ini ada antrian yang cukup jika dibandingkan kemarin jalur ini kan sebenarnya disteril waktu arus mudik. Tapi sekarang sudah mulai masuk di H3 Lebaran, arus jalan tol ini sudah dibuka untuk ada yang arah ke Semarang dan ada yang arah ke Jakarta seperti itu. Tapi ini saya akan memastikan dulu apakah ini adalah benar-benar para pemudik yang akan kembali ke Jakarta karena sayang sekali Dea baru sudah harus tapi itu kita karena memang ada data-data yang harus dijelaskan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah yang masih mengontrol pasukannya untuk mencari tahu atau mengkoordinasi segala sesuatu karena memang jalur-jalur di Jawa Tengah sangat menghubungkan tidak hanya ke kota-kota di daerah pesisir misalnya di Surabaya, Demak, jadi tempat itu Solo, Jawa Tengah, Magelang seperti itu dan memang kalau kemarin di itu ke arah Solo dan Jogja itu padat sekali seperti itu. Nah, ini kita sambil menunggu dari Dirlantas sendiri untuk segera menjelaskan kepada kita kondisi di jalan Jawa Tengah ini. Selamat siang Pak Soni. Siang, Mbak. Iya, selamat. Koordinasi jalur tol dan jalur arteri ya Pak? Iya, jadi hari ini kami di Jawa Tengah memantau situasi yang wilayah Jawa Tengah. Memang dari 5 jaringan jalan yang digunakan untuk arus mudik dan arus balik di Jawa Tengah dari mulai jalur Pantura, jalur selatan, tengah, dan selatan-selatan. Ini jaringan jalan tersebut antara masyarakat yang ingin mudik atau menuju ke wilayah Yogyakarta ini mengalami peningkatan dari mulai kemarin +1. Justru pada saat di puncak arus tanggal 28-29, tol Solo Jogja itu tidak terjadi peningkatan arus. Tapi justru di H+1 dan hari ini arus Solo ini hampir berimbang. Memang lebih banyak yang menuju ke Jogja. Sehingga barusan saya koordinasi dengan Dirlantas Polda Jogja dengan teman-teman Jasa Marga, kita akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di gerbang tol Prambanan. Jadi kita sudah punya CB. Memang arteri antara Klaten dan Jogja ini jalurnya kecil, kemudian juga sempit, banyak hambatan samping di situ, arusnya cukup banyak. Barusan saya minta ke teman-teman Jasa Marga mengevaluasi dan sudah disetujui, arus Taman Martani yang digunakan untuk arus balik satu arah, sementara ini akan kita rekayasa menjadi arus mudik kembali. Seharusnya tanggal 1 ini adalah arus balik. Tetapi karena volume yang dari Jogja menuju Solo itu lebih kecil dan lebih banyak yang menuju ke Jogja, sehingga akan kita pergunakan siang hari ini sedang melakukan sterilisasi dari Prambanan akan kita buka sehingga Taman Martani akan kita gunakan untuk jalur menuju ke Jogja mudik. Oh, oke. Berarti ini ada perubahan perilaku dari para pemudik itu sendiri ya Pak? Memang kami sampaikan dalam evaluasi tadi ada sedikit anomali, yaitu di mana H+1 justru di wilayah tol Solo Jogja dan di wilayah Pejagan khususnya itu justru mengalami peningkatan. Kalau tahun lalu Solo Jogja itu hanya pada saat puncak arus setelah Lebaran, kemudian H+1 itu paling aglomerasi saja. Tetapi ini justru dari mulai Jakarta Cikampek kemarin H+1 dari 47 sampai dengan wilayah kita Kalikangkung sampai dengan wilayah Solo Jogja mengalami peningkatan. Memang tetap puncaknya kalau lihat dari data di tanggal 28. Tetapi di tanggal H+1 ini pun mengalami peningkatan yang seharusnya sudah hanya aglomerasi saja. Gitu. Aglomerasi itu berarti tempat wisata ya Pak? Ya, aglomerasi itu hanya lokal. Hanya lokalan antara satu kabupaten ke kabupaten lain. Kayak sekarang di gerbang tol Kalikangkung ini kita lihat yang masuk dan keluar berimbang. Yang keluar itu dari aglomerasi Semarang, Kendal, Demak, kemudian yang dari wilayah barat ke wilayah timur. Pak, evaluasi yang
terakhir untuk arus mudik kemarin itu seperti apa? Selain bahwa ada perubahan atau ada anomali dari para pemudik ini? Ya, alhamdulillah dan lancar. Tetapi di Jawa Tengah ada beberapa yang perlu kami evaluasi karena memang ada terjadi seperti bencana alam. Sebagai contoh di jalur selatan wilayah Prupuk itu kalau tidak 6 itu terjadi bencana alam genangan air di daerah Prupuk sehingga jalur yang selatan itu terhambat, termasuk di wilayah selatan-selatan yaitu antara Cilacap dan Kebumen juga terjadi luapan akibat tanggul jebol, ya kan. Nah, evaluasi kami adalah memang percepatan dalam penanganan terhadap bencana ini harus kita sinergikan dengan stakeholder, walaupun sudah cukup baik, tetapi harus dimaksimalkan. Yang kedua, memang bangkitan arus yang terjadi cukup tinggi memberikan waktu untuk arus. Oleh karena itu kami tugas. Contoh yang sekarang ada di tol Solo Jogja, ini kami mohon kesabaran masyarakat yang menggunakan tol Solo Jogja, khususnya yang keluar exit Prambanan, karena memang arterinya sangat kecil, sehingga kita akan membuka rekayasa arus dari Taman Martani kita jadikan arus mudik menuju ke Jogja. Oke, baik Pak Soni, itu jadi catatan penting buat kita yang akan berangkat menuju ke Solo atau Jogja ya. Terima kasih Pak Soni atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Nanti kita akan informasi lagi buat arus balik ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, dia itu tadi beberapa catatan bahwa ternyata terjadi perubahan perilaku atau anomali-anomali yang terjadi biasanya untuk jadi tempat wisata, jalur-jalur arteri untuk tempat wisata atau tol untuk menuju tempat wisata, ternyata masih banyak pemudik yang akan melakukan perjalanan mudiknya menuju ke titik-titik yang tadi disebutkan Solo dan Jogja. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Irin Wardani dari Gerbang Tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah.